Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah lama juga lah rasanya menyampaikan tausiah ini, tapi baru di Sido Mulyo inilah rasanya ceramah dalam akuarium. Sama-sama yang terhormati Pak Camat beserta perangkatnya, ketua beserta seluruh pengurus masjid, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang beserta info gelar yang kecil tak dapat disebut nama, cik-cik, pokok, tuan-tuan, jemputan majelis. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini bersinergi membangun umat. Bersinergi ini bekerja sama. Bagaimana kita bisa bekerja sama membangun umat ini? Yang dibangun itu apanya? Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, yang pertama dibangun itu adalah bangunlah jiwanya. Mana yang tak apa lagu Indonesia Raya? Yang pertama dibangun dulu, bangunlah jiwanya. Setelah itu barulah bangunlah badannya. Jiwa ini bahasa Islamnya adalah membangun iman, membangun Islam, membangun spiritual, membangun akidah. Jadi masjid-masjid dan musola yang ada di Sido Mulyo bersinergi, bekerja sama untuk membangun akidah anak-anak kita supaya mereka dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu, itu pokok pangkal yang pertama. Karena kalau selamat di akidahnya, yang lain mengikut insyaallah. Jadi masjid-masjid yang ada di Sido Mulyo yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Masjid dan Musola ini mesti membuat program-program untuk anak-anak dan anak muda. Yang orang tua ini memang sudah ke masjid. Orang tua tak ke masjid tak apa-apa karena sebentar lagi mati. Tapi anak-anak ini kalau tidak kita galakkan untuk program ke masjid ini, dia diambil oleh warnet, diambil oleh game online, diambil oleh judi online, diambil oleh seks online, diambil oleh macam-macam online. Ibu pun hati-hati, laki ibu diambil oleh pelakor online. Mudah-mudahan selamat insyaallah, amin. Maka masjid mesti ada program malam dari maghrib ke isya. Jangan sampai masjid tidak ada program membaca Quran. Masjid kita ini masjid apa namanya? Saya tahu, kan ada tulisan. Pura-pura nanya aja. Masjid Al-Majid ini mantap, aslinya banyak, cuma tak hidup tak tidak. Kalau lagi panas ini Masjid Al-Muhajir, Masjid Muhajir ini dari maghrib ke isya ada anak-anak mengaji. Kalau tak ada anak-anak mengaji, maka carikan guru mengaji. Imam kita tadi masya Allah bacaannya bagus, luar biasa. Jadi anak-anak mengaji khusus. Tapi waktu saya sebut anak-anak, bukan berarti oma-oma ini udah pandai mengaji semua. Memang kalau pas ramai-ramai Yasin semua pandai mengaji. Tapi pas disuruh sendiri-sendiri, ibu-ibu ada pengajian khusus untuk ibu-ibu. Tadi apa Bu? Pagi atau sore? Anak-anak dari maghrib ke isya wajib
otomatis dia sholatnya 2 kali berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ibu-ibu, kalau di tempat saya, ibu-ibu saya khususkan sore habis asar baca Yasin, Fatihah, Qul Huwallah, Rabbil Falaq, Rabbin Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil la ilaha illallah, berdoa, habis baru pengajian. Jumat pertama akidah sifat 20. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi iyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmu ayat sama basor kalam. Pekan kedua hadis, saya yang mengajar. Pekan ketiga akidah. Pekan pertama akidah, kedua hadis, ketiga akhlak, keempat fikih, yang kelima baru tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi yang masjid-masjid di perumahan Sidomulyo, Ruknas yang sudah ada dari maghrib ke isya ini tolong diteruskan. Siap Bapak Ibu menyuruh anak-anaknya ke masjid? Saya tanya sekali lagi. Siap Bapak Ibu membawa anak-anaknya ke masjid? Ya. Ini janjinya udah diikrarkan dalam masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Tapi walaupun kita sedang mengaji, itu kayak saya isi juga. Yang pura-pura khusyuk. Nampak lalu isi juga. Yang isi 2000 masuk surga. Karena agak lama sih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini kalau tidak kita bawa mengaji ke masjid, seandainya dia di tempat agak sesat, mabuk-mabuk ya, sakau-sakau ya, karena pergaulannya di kuliah di kampus, tapi nanti di hari tuanya dia akan kembali ke masjid karena kita sudah meninggalkan kenangan. Ini anak-anak ini yang di jendela itu. Hai guys. Anak-anak inilah yang agak. Bapak Ibu jamin bahwa Masjid Muhajirin ini masih ada orang sholat 50 tahun lagi. Jamin. Saya yakin 50 tahun lagi masih tetap ada tabligh akbar di sini. Dari mana Ustaz yakin? Anak-anak ini yang akan menghidupkan masjid ini, insya Allah. Sampai suara saya keluar, dengar kalian? Suara kalian tak dengar? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Andalusia masjid besar sekarang jadi museum. Tak boleh orang sholat di dalam. Jangan bangga dengan kota mayoritas muslim, dulu juga muslim, betapa 700 tahun di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Ada orang Islam di situ, tapi masjid sudah sempat dirubah menjadi museum. Zaman siapa itu perubahan? Ratu Isabella. Siapa namanya? Isabella ini memaksa. Kalau mau tetap di Spanyol, kau mesti murtad. Kalau mau tetap tinggal di Spanyol, murtad kalian. Begitulah hebatnya kekuasaan politik. Belajar dari Spanyol. Politik kekuasaan kalau dipegang orang tidak seakidah. Tuh contohnya. Toleransi. Macam tak paham kita toleransi. Orang Riau ini orang yang paling bertoleransi, betul? Mana buktinya? Kalau dibilang orang Riau ini paling bertoleransi, mana buktinya? Kasih saya 3 contoh toleransi orang Riau. Mana yang anak muda? Aduh, anak muda. Kasih saya contoh 3 toleransi orang Riau. Duh, kasih saya contoh 3 toleransi orang Riau. Di dekat airport ada tempat ibadah orang Hindu. Apa namanya? Pura.
Waktu saya dipersekusi di Bali, muncul satu gerakan ingin merusak pura. Saya buat video pendek. Jangan kalian rusak pura yang ada dekat airport, karena itu dibangun oleh Pemda, pemerintah daerah Riau, ingin menunjukkan bahwa kita terbuka untuk siapapun. Contoh kedua, pergilah ke pasar bawah. Di pasar bawah itu ada kampung pecinan, kampung saudara kita Tionghoa. Jalan apa namanya? Inilah yang jarang ke pasar bawah. Jalan karet. Saudara kita, kalau orang Islami radikal kalau kau memukul, sudah lama itu hancur dibakar. Jadi yang menuduh Abdul Somad radikal, aku berceramah di Riau. Kalau radikal aku rata itu semua dengan tanah. Rahmatan lil alamin. Contoh ketiga, di depan Masjid Agung An-Nur, apa nama bangunannya? HKBP, Huria Kristen Batak Protestan Al-Qidah Sesudahnya. Jadi kalau ditanya, apakah orang Riau ini menerima masyarakat berbeda suku, berbeda bangsa? Ya. Apa nama jalan yang paling besar di Pekanbaru? Jalan Sudirman. Paling panjang Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport, kalau diteruskan sampai ke Teluk Kuantan. Jalan Sudirman paling besar. Apakah Sudirman itu orang Melayu? Jenderal Sudirman, Panglima besar gerilya, wong Jawa, sedulur sederek sedaya. Apa nama gedung yang paling besar di Jalan Sudirman? HS. Gedung Suman HS. Apa itu HS itu? Hasibuan. Di sampingnya ada gedung lagi, kantor gubernur, namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang Melayu. Mandailing Natal, Tapanuli, Riau terbuka untuk semua orang. Pekanbaru jumlah penduduknya 1.200.000. 1.200.000. Suku yang pertama Minangkabau. Yang kedua Jawa. Yang ketiga Melayu. Dengan bangganya orang Melayu berkata, bumi Lancang Kuning, bumi Melayu. Wah, mau tigo. Di mana bumi ditiga, di situ langit dijunjung. Di mana orang Melayu bertanja, di situ perempuan bertudung. Allahu Akbar. Jadi kita bisa bersinergi kalau kita bisa bekerja sama antar suku, antar agama. Masalah antar agama, jangan ajari orang Riau ini bekerja sama, bersinergi antar agama. Tapi dalam masalah akidah jelas, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan latah, ini banyak latah. Kunjung-kunjung mengunjungi pula, selawat pula di dalam tempat ibadahnya. Salatullah, salamullah. Apa ini? Ini namanya sinkretis, menggabungkan agama. Saudara kita itu pun tidak senang karena itu merusak agamanya. Ini nanti akan lahir generasi yang membingungkan, seperti yang terjadi di Campa. Gara-gara ingin damai, akhirnya orang Islam bergabung dengan Hindu. Hindunya rusak, Islamnya rusak. Islam tidak, Hindu tidak. Kita ingin tetap Muslim. Kau saudaraku dengan agamamu, kami dengan agama kami. Tapi membangun lingkungan kebangsaan dalam bingkai NKRI, kita tidak lagi tinggal di negara Kesultanan Melayu Riau Siak Sri Indrapura, karena Sultan Syarif Qasim II sudah menyerahkan kedaulatan tahun 1946 kepada Presiden Insinyur Soekarno. Sekarang kita sudah berada di Indo artinya India, Indonesia artinya pulau-pulau. Indonesia pulau-pulau yang ada di bagi India. Makanya kita agak-agak mirip-mirip India sih. Kulitnya aja, hidungnya jauh.
Saya tadi terkejut pas selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya tengok ada gambar ada Ustaz ganteng kan. Lama saya termenung, yang hebat orang yang mengeditnya. Sampai aku tak kenal. Masya Allah, memang dunia internet itu penuh kepalsuan. Saya takutnya ini direkam orang ini, di fotonya, besok dipostingnya di Instagram sama Facebook. Temukan 8 perbedaan. Siap jaga persatuan? Ya. Kalau beda agama di Pekanbaru, di Riau kita bisa menjaga persatuan, apalagi sesama masjid dan musola. Ini acara besar ini bisa terwujud. Ini kan karena rukun antara masjid dan musola, kan? Betul. Walaupun penetapan masjid ini memang agak lama juga saya dengar musyawarahnya. Saking cintanya masjid-masjid ini. Setiap masjid ini katanya Ustaz Somad mesti ke masjid saya, Ustaz Somad mesti ke masjid saya. Sedangkan jadwal Ustaz Somad ini 1 bulan untuk Pekanbaru cuma 5 titik. Khutbah Jumat, Jumat sore, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Yang mau diisi ini 1000 masjid di Pekanbaru. 1 bulan jatahnya cuma 5. Berarti 1 tahun cuma berapa itu? 60 masjid. Kalau saya isi ini 2 gondang. Kalau tak saya berhenti, masjid ini berhenti. Alhamdulillah, bersatu musola dan masjid Sidomulyo, dipilihlah Masjid Muhajirin. Kenapa Masjid Muhajirin ini yang lulus? Saya yakin dan percaya karena dilihat dari sarana prasarana, memang Masjid Muhajirin yang paling bagus mungkin. Karena saya belum juga nampak masjid yang lain. Sound sistemnya bagus, kaligrafinya bagus, AC-nya, kipasnya bagus, atapnya bagus, ada daftar keuangannya lengkap, walaupun belum ada duit masuk. Ya, belum ada duit keuangan masuk. Ada pula lapor keuangan anak yatim, fakir miskin, suara imamnya bagus, kaligrafinya cantik. Jadi mudah-mudahan masjid-masjid lain ambil contoh Masjid Muhajirin ini, insya Allah. Ada sekolah FDA-nya. Nah, ini penting. Jangan masjid itu hanya sekedar subuh, asar, maghrib, isya. Anak-anak sekolah di mana? Jadi kalau membangun masjid ke depan, siapkan tanah lapang, tanah kosong, supaya ada anak-anak sekolah FDA. Tapi anak sekolah FDA, alah nasib FDA sekarang. Hidup segan mati tak mau, macam kerakap tubuh di batu. Tapi mau menghidupkan MDA ini mudah saja. Buatkan perda, peraturan daerah. Siapa yang anaknya tak punya ijazah MDA tak boleh masuk SMP. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kalau dibuat perda macam itu, siapa yang tak lulus MDA tidak boleh masuk SMP, tak boleh berbini. Untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran. Bapak setuju? Ya, Bapak setuju, Bapak udah berbini. Berapa banyak sekarang kepala rumah tangga tak pandai mengaji. Waktu ditanya mengaji, pandai kau mengaji? Pandai Pak, coba baca. Wadduha wal-laili idza saja. Rupanya karena hafal. Hebat Masjid Muhajirin. Disediakan tisu karena panas. Di masjid lain kalau kepanasan disediakan kipas angin. Allah. Ada pula pengawal sebelah kanan. Pengawal kepanasan begitu. Kipas angin.